Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai sejarah asal-usul kota Kendari. Kota Kendari yang ada di Sulawesi Tenggara. Bagaimana kisah dan sejarah asal-usul kota Kendari serta kenapa dinamakan Kendari? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Kota Kendari adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Diresmikan sebagai kota madya atau sekarang kota dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1995 pada 27 September 1995. Wilayah daratannya sebagian besar terdapat dan mengelilingi Teluk Kendari, dan terdapat suatu pulau yaitu Pulau Bungkutoko. Wilayah kota Kendari berbatasan dengan sebelah utara ada Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Sebelah timur ada Laut Kendari. Sebelah selatan ada Kecamatan Moramo dan Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Dan sebelah barat ada Kecamatan Ranomento, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe. Dalam catatan sejarah, dikatakan bahwa terbentuknya kota Kendari diawali dengan terbukanya Teluk Kendari menjadi pelabuhan bagi para pedagang, khususnya pedagang Bajo dan Bugis yang datang untuk berdagang sekaligus bermukim di sekitar Teluk Kendari. Fenomena ini juga didukung oleh kondisi sosial politik dan keamanan di daerah asal kedua suku bangsa tersebut di Kerajaan Luwu dan Kerajaan Bone. Pada awal abad ke-19 sampai dengan kunjungan Posmayer, seorang Belanda pada 1831. Kendari merupakan tempat penimbunan barang atau pelabuhan transito. Kegiatan perdagangan kebanyakan dilakukan oleh orang Bajo dan Bugis yang menampung hasil bumi dari pedalaman dan dari sekitar Teluk Tolo, Sulawesi Tengah. Barang-barang tersebut selanjutnya dikirim ke Makassar atau kawasan barat Nusantara sampai ke Singapura. Catatan tertulis pertama mengenai Kendari diperoleh dari tulisan Posmayer, yakni 1839, yang mengunjungi Teluk Kendari untuk pertama kalinya pada 9 Mei 1831 dan membuat peta Teluk Kendari. Sejak itu, Teluk Kendari dikenal dengan nama Posmayer Bay, Teluk Posmayer. Posmayer kemudian mendirikan loji atau kantor dagang di sisi utara Teluk Kendari. Pada 1832, Posmayer mendirikan rumah untuk Raja Laiwoi bernama Tebau, yang sebelumnya bermukim di Lepo-Lepo. Jadi, kota Kendari telah ada pada awal abad ke-19 dan secara resmi menjadi ibu kota Kerajaan Laiwoi pada 1832. Ditandai dengan pindahnya istana Kerajaan Laiwoi di sekitar Teluk Kendari. Kendari termasuk kota tua di Sulawesi. Jika dilihat dari fungsinya, maka kota Kendari dapat dikatakan sebagai kota dagang, kota pelabuhan, dan kota pusat kerajaan. Kota Kendari sebagai kota dagang merupakan fungsi yang tertua, baik sumber lisan dari pelayar Bugis dan Bajo maupun dalam lontara Bajo. Penulis Belanda Posmayer pada tahun 1839 dan Inggris Heren 1972 menyatakan bahwa para pelayar Bugis dan Bajo telah melakukan aktivitas perdagangan di Teluk Kendari pada akhir abad ke-18 dengan ditunjukkan adanya pemukiman kedua etnis tersebut di sekitar Teluk Kendari pada awal abad ke-19.
menyusul fungsi kota Kendari sebagai pusat kerajaan Laiboy pada tahun 1832 ketika dibangunnya istana raja di sekitar Teluk Kendari. Pada waktu Mokole Konawe Lakidende mangkat, maka Tebau Senapati sudah menganggap diri sebagai kerajaan sendiri lepas dari Konawe. Sejak itu, Tebau Sapati Ranometo mengadakan hubungan dengan pihak Belanda yang kemudian pada waktu Belanda datang di wilayah Ranometo, diadakanlah perjanjian dengan Belanda di tahun 1858 yang ditandatangani oleh Lamanggu Raja Laiboy dan di pihak Belanda ditandatangani oleh De Vries atas nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada tahun 1906 Masehi, Pelabuhan Kendari dikenal dengan nama Kampung Bajo. Ketika itu, pelabuhan dibuka untuk kapal-kapal Belanda yang kemudian mengalir pula pedagang-pedagang dari Tionghoa. Di masa pemerintahan kolonial Belanda, kota Kendari merupakan ibu kota kewadanaan dan ibu kota onderafdeling Laiboy. Sejalan dengan dinamika perkembangan sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan laut antar pulau, maka Kendari terus tumbuh menjadi ibu kota kabupaten dan masuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun asal-usul nama Kendari diduga sudah muncul pada tahun 1926 dan konon yang memberikannya adalah orang Belanda. Tapi banyak pula yang berkeyakinan bahwa nama tersebut telah muncul pada abad ke-15. Data sejarah menyebutkan pada permulaan abad ke-15, pada saat bangsa Portugis berlayar ke arah timur mencari kepulauan Maluku yang terkenal dengan rempah-rempahnya, mereka singgah di Teluk Kendari tersebut. Pada saat kunjungannya ke daerah ini, mereka bertemu orang yang membawa rakit yang terbuat dari bambu dengan menggunakan dayung panjang. Orang Portugis tersebut segera mendekati si pembawa rakit, kemudian menanyakan nama kampung yang mereka singgahi. Orang yang ditanya tersebut mengira bahwa Portugis itu menanyakan apa yang sementara dikerjakannya, sehingga langsung dijawab kandai, yang artinya dayung atau mekandai berarti mendayung. Jawaban orang tersebut dicatat oleh orang Portugis sebagai pertanda bahwa kampung yang mereka masuki itu bernama Kandai. Sebutan Kandai lama-lama menjadi Kandari dan akhirnya menjadi nama kota Kendari yang kita kenal sampai sekarang. Seiring berjalannya waktu dan era kekinian, Kendari kini juga menjadi kota wisata. Di kota ini terdapat beberapa objek wisata yang sangat layak untuk dikunjungi oleh para turis lokal maupun internasional. Di antaranya, air terjun Moremo. Air terjun ini terletak di kawasan hutan Suaka Alam Tanjung Peropa, sekitar 60 km dari pusat kota Kendari. Untuk menuju tempat ini dibutuhkan angkutan udara ke Tanjung Peropa. Air terjun Moramo adalah sejenis air terjun kaskade atau bertingkat. Lalu ada hutan Suaka Tanjung Peropa yang terkenal sebagai cadangan batu marmer terbesar di dunia dan terbesar untuk Indonesia. Anda bisa memanjat ke puncak air terjun tanpa khawatir akan terjatuh karena licin. Karena air terjun Moramo mempunyai batuan kapur yang tidak licin, jadi Anda bisa naik ke puncak tingkat tertinggi. Lalu ada benteng Istana Buton. Benteng ini dinobatkan menjadi benteng terluas di dunia oleh Guinness Book of Record pada tahun 2006. Tidak banyak yang tahu mengenai benteng Kesultanan Buton ini, namun kemegahan dan kondisinya masih sangat bagus. Masyarakat di sekitarnya lah yang menjaga situs ini.
Benteng Istana Buton berdiri di Kabupaten Bau-Bau. Benteng ini melindungi satu kelurahan Melayu yang hidup dan dilindungi benteng dari ancaman luar. Menurut masyarakat yang tinggal di sana, mereka sendiri masih keturunan orang Istana Buton. Karenanya, memelihara dan menjaga benteng Buton adalah wajib hukumnya. Lalu, ada Pantai Nambo. Ini adalah salah satu pantai terkenal dan menjadi objek wisata favorit di Kendari. Letaknya sendiri hanya sekitar 12 km dari pusat kota Kendari. Pantai ini berair jernih dengan gradasi warna yang menarik. Dari putih di tepian pantai yang bersinggungan dengan pasir putih, ke hijau muda yang cantik di perairan dangkal, lalu disambut biru gelap di perairan yang lebih dalam. Ombaknya beriak tenang, semilir angin laut membuat semuanya indah. Nyiur dan pohon yang tumbuh di pinggir pantai membuat suasana semakin indah. Pantai pasir putih dengan pemandangan indah ini saat ini tengah menjadi fokus pemerintah Kota Kendari untuk dijadikan objek wisata. Lalu ada Taman Laut Wakatobi. Taman laut ini sudah sangat terkenal di telinga penyelam dunia, baik dari Indonesia sendiri maupun penyelam asing. Semua penyelam di dunia pasti sangat memimpikan bisa berenang di dalam Laut Wakatobi. Pantai indah berpasir putih dengan keindahan yang terbenam dalam lautnya ini telah menyihir banyak orang untuk datang. Taman Laut Wakatobi konon menjadi salah satu taman laut terindah di dunia dengan kelengkapan koleksi terumbu karang dan ikan-ikan langka di dalamnya. Nah, seperti itu sejarah singkat mengenai sejarah kota Kendari dan juga asal-usul kenapa dinamakan Kendari. Terima kasih sudah menyimak paparannya di channel YouTube Borin Vlog. Silakan simak sejarah dari kota-kota lainnya di Indonesia di channel YouTube ini. Dan juga Anda bisa menyimak legenda, cerita rakyat, ataupun dongeng Indonesia yang ada di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya.